Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-11, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11, ayat yang ke-5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di sana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan kemudian di ayat 5 sampai 13 ini, Yesus mengajarkan bagaimana supaya murid-muridnya mengalami jawaban doa. Saya percaya hari ini setiap kita merindukan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, saya percaya ada kerinduan-kerinduan, ada permohonan-permohonan yang saudara mau naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada masalah
yang sedang saudara tanggung, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang saudara rindu itu diselesaikan. Mungkin ada masalah di usaha saudara, bisnis saudara, di pekerjaan saudara, ada masalah ekonomi dan sebagainya yang saudara rindu dipulihkan. Dengar saudara, hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana supaya kita mengalami Tuhan menjawab doa-doa kita dan Tuhan mengerjakan perkara besar bagi kita, sehingga di pagi hari ini saudara benar-benar dibangkitkan, dikobarkan semangat saudara oleh firman Tuhan dan oleh doa kita bersama nanti saudara. Di dalam konteks ini Yesus memberi contoh bahwa siapakah di antara kamu jika dia pergi ke rumah sahabatnya meminjamkan roti karena ada sahabatnya yang lain singgah ke rumahnya, dan kemudian sahabatnya itu tidak mau bangkit? Yesus berkata, sahabatnya itu sekalipun sudah tidur, dia akan bangkit. Kenapa? Karena ada usaha dari orang ini. Bahkan dia tidak malu malam-malam datang meminta roti ke rumah sahabatnya itu. Maka sahabatnya itu akan menghargai dan dia akan bangkit dan dia akan memberikannya kepada sahabatnya ini. Nah, dari sana Yesus menegaskan tentang doa kepada murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang perlu kita pahami tentang doa dan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan doa supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa kita di dalam kehidupan kita. Ayat 8 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Dari sana Yesus beranjak saudara, dan Yesus mengajarkan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus meminta, bahwa mereka harus mencari, dan bahwa mereka harus mengetok. Dan kalau mereka meminta, mencari, dan mengetok, maka mereka akan menerima, mendapat, dan pintu dibukakan bagi mereka. Dan dari ketiga hal ini, saudara, meminta, mencari, mengetok, yang Yesus mau tekankan di sana adalah bahwa adanya usaha mereka untuk meminta dan adanya usaha mereka untuk memperjuangkan sesuatu, mencari dan mengetok, saudara. Artinya, sehubungan dengan doa, kita harus memang hidup dalam doa, meminta kepada Tuhan, dan ada juga yang harus kita usahakan dan kerjakan dan perjuangkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan doa dan berjuang yang terbaik dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, saudara akan mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Seringkali orang berat sebelah, dia hidup dalam doa tanpa berbuat. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang yang tidak berbuat? Karena Tuhan akan bekerja melalui apa yang dia perbuat. Atau ada orang yang berjuang, bekerja keras tanpa mengharapkan Tuhan, tanpa mempedulikan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan itu nggak ada artinya. Seringkali kehancuran, kegagalan terjadi. Ataupun mungkin dia bisa berhasil secara dunia karena dia melaksanakan aturan dunia, tetapi kehancuran akan terjadi pada akhirnya bagi dirinya kalau dia tidak melibatkan Tuhan. Karena keberhasilan tanpa melibatkan Tuhan itu nol, saudara. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Itu sebabnya hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita juga harus bekerja, melakukan yang terbaik, mencari, mengetok. Mencari, saudara, ada usaha untuk sampai ketemu, sampai mendapatkan, sampai meraih. Sedangkan mengetok itu ada kesetiaan di sana, ada ketekunan di sana, baik dalam doanya maupun dalam perjuangannya. Ada ketekunan, mengetok sampai pintu dibuka. Itulah hal pertama yang saya dan saudara perlu pahami, bahwa
untuk kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, maka hiduplah meminta kepada Tuhan, hiduplah berusaha dan bertekunlah dalam doa dan usaha saudara, dan saudara akan melihat Allah campur tangan. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang doa saudara. Dan kemudian yang kedua, Yesus juga berkata begini di ayat yang ke-11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepadanya sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Hal kedua, apa yang mau diajarkan Yesus di sini, saudara? Dia mau berkata begini, kalau kamu Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, tentu saja setiap saudara yang adalah seorang ayah, kalau anak saudara meminta sesuatu, saudara ingin memberi yang terbaik bagi dia. Bahkan apa yang dia tidak minta pun kita sudah pikirkan untuk masa depannya. Saya percaya setiap kita seperti itu, saudara. Dan Yesus menegaskan, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Di sini, saudara, kalau kita renungkan ayat 11 sampai 12, Yesus mau mengajarkan bahwa kamu Bapa yang baik. Tetapi di ayat 13 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kenapa dia akhirnya berkata jika kamu yang jahat? Dia mau menegaskan dibandingkan dengan Bapa di sorga yang jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, maka Bapa di dunia ini yang baik itu pun kelihatan jahat. Artinya apa, saudara? Yang Yesus mau tekankan adalah bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berusaha berjuang untuk melakukan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, ketahuilah saudara, bahwa Dia Bapa kita di sorga jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, dan Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Adakah saudara pernah mencurigai Tuhan melakukan yang jahat kepada saudara? Betapa jahatnya pikiran kita kalau kita pernah berpikir seperti itu, saudara. Karena kita saja sebagai Bapa bagi anak-anak kita tidak pernah merancangkan yang jahat kepada anak-anak kita. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bapa di sorga, kita yang baik, Bapa yang baik ini pun udah kelihatan jahat, saudara, dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Itu artinya kebaikan Bapa di sorga itu jauh melampaui kebaikan Bapa di dunia ini. Dan itulah Bapa kita. Itulah yang akan terjadi ketika kita hidup dalam doa kepada Bapa kita. Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ketahuilah saudara, bahwa saudara punya Bapa di sorga, dan Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Ketika saudara hidup dalam doa dan saudara berjuang melakukan yang terbaik, maka Bapa akan mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, dia menegaskan bahwa di ayat 13 itu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tahukah saudara, pemberian Bapa yang terbaik selain apa yang kita rindukan di dunia ini jauh melampaui perkara materi, jauh melampaui kesejahteraan, berkat-berkat, kesuksesan dan sebagainya. Jauh melampaui itu, pemberian Bapa yang terbaik bagi setiap kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal memenuhi kehidupan kita, saudara, maka Dia yang adalah penghibur akan menghibur kita, maka Dia yang adalah penolong akan menolong kita, maka Dia adalah yang mengajar akan mengajari kita, maka Dia sumber kuasa itu akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Karena kuasa itu akan kita terima kalau Roh Kudus itu mengalir memenuhi kehidupan kita.
Dia akan memberikan rohnya bagi kita, saudara. Itu yang terbaik yang dia beri bagi kita, rohnya sendiri. Dia anugerahkan bagi kita. Saudara, apalagi yang tidak dia karuniakan? Kalau rohnya sendiri dia karuniakan kepada kita, dan kalau rohnya dia karuniakan, maka roh itu yang akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi hari ini, saudara, sebelum kita memohon di hadapan Tuhan, berdoa bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sehubungan dengan doa, hal yang perlu saudara pahami adalah bahwa kalau saudara berjuang, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan berusaha dalam kehidupan saudara, dan tekun dalam doa dan usaha dan perjuangan saudara, maka Bapa di sorga akan melakukan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, saudara, Bapa di sorga akan juga mengaruniakan rohnya untuk memenuhi hidup kita. Kuasa itu ada pada kita, saudara. Rohnya yang akan menuntun, mengajari, menolong kita, itu tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, bahwa dalam saudara melakukan segala pekerjaan saudara, hiduplah terus dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan, serukan kepada Tuhan, dan kerjakan yang terbaik. Dan ketahuilah, saudara, bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mengerjakan yang terbaik, Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Dan bahkan rohnya pun dia karuniakan untuk memenuhi kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Namun sebelumnya, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberi semangat kepada saudara. Biarlah hari ini saudara berkobar-kobar oleh karena firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan, bahwa Dia Bapa yang baik, yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan. Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka.
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.